Okay, good morning, everyone. Thanks for joining. Welcome to Literary Theory and Criticism class. In today's meeting, we are going to discuss about postmodernism. Kita sudah membahas tentang postkolonialism. Kita juga sudah membahas tentang poststructuralism. Nah, kita sekarang akan belajar tentang teori postmodernism. Walaupun sama-sama berawalan post gitu ya, tapi ada perbedaan antara modernism dengan strukturalism, postmodernism dengan poststrukturalism dan postkolonialism. Kalau postkolonialism itu teori yang digunakan untuk mengkritisi atau menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi ketika zaman kolonialisme atau penjajahan, ataupun untuk menganalisa efek-efek atau dampak dari kolonialisme. Lalu kalau poststrukturalisme adalah teori yang digunakan untuk mengkritisi teori strukturalisme. Jadi sebelum ada postkolonialisme itu tidak ada teori kolonialisme, tidak ada ya. Jadi langsung ke teori postkolonialisme. Sedangkan poststrukturalisme itu mengkritisi teori strukturalisme. Jadi ada teori strukturalisme dulu, lalu dikritisi oleh teori poststrukturalisme. Lalu muncul postmodernism. Postmodernism ini karena post gitu ya, sebenarnya ada dulu yang mengawali modernisme, tetapi ini akan berbeda dengan modernisme dan postmodernisme. Nanti kedudukannya berbeda dengan strukturalisme dan poststrukturalisme. Walaupun nanti bersinggungan, tetapi tidak ada teori modernisme ya. Jadi postmodernism itu bukan teori yang mengkritisi teori modernisme karena tidak ada teori modernisme. Oke, sebentar. Lalu sekarang kita masuk ke modernisme ya. Apa sih yang disebut dengan modernisme? Nah, modernisme ini tadi saya singgung ya, bukan teori, tapi modernisme adalah sebuah gerakan estetik yang terjadi di segala bidang seni ya, termasuk architecture, music, painting, literature. Jadi modernisme adalah aliran estetik ya. Modernisme itu dinominasi oleh ide-ide enlightenment. Enlightenment adalah periode pencerahan gitu ya. Jadi ketika zaman dahulunya itu terutama di negara Eropa ya, negara-negara di Eropa itu nilai dari masyarakatnya didominasi oleh nilai-nilai tradisional gitu ya. Tradisional di sini artinya sesuatu yang feodalisme. Lalu ada juga yang religious, control by religion ya. Tetapi enlightenment nanti mulai ditemukannya perkembangan-perkembangan akibat dari kemajuan teknologi gitu ya. Nah, modernisme sendiri nanti bisa dilihat dari dua sisi gitu ya. Dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi positif, modernisme itu dianggap sebagai sebuah gebrakan yang revolusioner gitu ya, yang melepaskan diri dari ortodoksis. Ortodoksis itu yang tadi, nilai-nilai tradisional yang didominasi atau dikontrol oleh feodalisme dan agama gitu ya. Lalu modernisme juga dianggap sebagai perhelatan atau celebration dari sesuatu yang baru gitu ya, present, sesuatu yang now, yang sekarang, karena tadi didominasi oleh atau dimunculkan perkembangan-perkembangan dari teknologi, dan juga banyak muncul yang futuristik gitu. Jadi belum yang zaman saat itu, ketika zaman modernisme ini, pada zaman periodisme ini belum ada banyak perkembangan teknologi yang mengarah ke masa depan gitu ya. Jadi walaupun belum
ditemukan atau diciptakan atau diaplikasikan, tetapi ide-ide akan masa depan ini sudah ada gitu ya. Tetapi modernisme juga dilihat dari sisi negatif gitu ya, sebagai sesuatu yang incoherent, jadi tidak koheren. Koheren itu artinya tidak nyambung atau tidak bertolak belakang gitu dengan nilai-nilai tradisional itu tadi yang nantinya bisa bertentangan dengan nilai-nilai feudalisme dan nilai-nilai keagamaan gitu. Makanya pada zaman perkembangan ketika ilmu pengetahuan pertama kali muncul gitu ya, nanti banyak terjadi perdebatan antara church atau gereja dengan scientist. Pada awalnya gitu ya, contohnya bumi itu dipercaya tata surya, the galaxy revolves around Earth gitu ya. Jadi tata surya itu berputar mengelilingi bumi. Disebut egocentrism. Padahal kan bumi mengelilingi matahari ya. Bumi dan planet-planet lain yang ada di galaksi itu mengelilingi matahari. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan gitu ya. Banyak saintis yang akhirnya harus dipenjara, harus dibunuh gitu ya. Karena paham pemikiran mereka ini bertentangan dengan paham-paham gereja. Sehingga modernisme atau gerakan aliran modernisme ini dianggap negatif karena bergeser dari nilai-nilai tradisional, sehingga dianggap modernisme juga membawa moral degradation atau kemerosotan moralitas dari orang-orang gitu ya, karena berpikirnya sudah lebih ilmiah gitu ya, sehingga nanti kehidupannya tidak begitu, menjalani kehidupan tidak begitu didoktrin oleh paham agama. Nah, selain sebagai periode aliran seni gitu ya, modernisme juga kuat pengaruhnya dalam bidang sastra, disebut modernist literature. Modernist literature ini merupakan gaya-gaya penulisan yang avant-garde gitu ya. Jadi avant-garde itu adalah sesuatu yang adiluhung, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh rakyat biasa ya. Jadi karya sastranya ditujukan kepada orang-orang atas sebenarnya gitu ya, karena kemungkinan besar orang-orang biasa itu tidak akan memahami, dan karya sastranya juga eksperimental. Jadi kalau zaman periode sebelumnya itu banyak genre-genre atau aliran sastra yang sudah kokoh gitu ya, seperti tragedi, komedi. Nah, di periode modernisme ini nanti muncul aliran-aliran baru gitu ya, yang bergeser dari aliran-aliran tragedi ataupun komedi. Secara tahun atau zaman gitu ya, sastra-sastra modernis itu muncul setelah Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi antara tahun 1912 sampai 1940-an gitu ya. Modernist literature itu banyak mengangkat tema yang mengkritisi tentang sistem pemerintahan gitu ya, politik yang dianggap korup, karena contohnya di Inggris nanti masih dipegang kendalinya oleh kerajaan gitu ya. Lalu kalau secara gaya penulisannya, modern literature itu menggunakan impressionism dan subjectivity, sehingga nantinya ketika karya sastranya itu penulisannya banyak menggunakan yang namanya stream of consciousness. Jadi apa yang ada di pikiran penulis itu langsung diungkapkan saja, langsung dituangkan dalam tulisannya gitu. Jadi tidak terlalu mengindahkan misalkan kata-kata yang puitis atau diksi, word choice. Jadi lebih ke stream of consciousness. Apa yang ada di benaknya yang langsung dituangkan dalam tulisannya. Sehingga nanti banyak self-reflexivity atau pencerminan kepada diri sendiri, dan juga self-consciousness. Jadi apa yang dituliskan itu ya hanya pemahaman diri sendiri, pribadi saja. Ya.
stream of consciousness ini nantinya mengakibatkan banyak karya-karya sastra modernisme itu yang panjang-panjang. Bahkan karya-karyanya William Faulkner seperti Absalom itu satu kalimat itu bisa berhalaman-halaman. Can you imagine satu kalimat terdiri dari lebih dari satu halaman? Sepanjang apa kalimat itu, ya? Karena nanti misalkan dalam menggunakan sebuah verb, nanti akan digunakan juga adverb of manner, gitu ya, atau kata-kata keterangan yang menjelaskan kata kerja itu tadi. Lalu ketika menggunakan noun, nanti akan dibubuhkan juga adjective, sehingga nanti noun phrase bahkan adjektifnya tidak hanya satu, nanti bisa panjang, bisa banyak, bisa beberapa adjektif sehingga membentuk satu frase kata benda yang panjang. Lalu nanti bisa juga ditambahkan adverb of manner, adverb of frequency, adverb of time, adverb of place, sehingga satu kalimat saya itu bisa panjang sekali. Lalu nanti kalimatnya itu juga terdiri dari klausa-klausa, ada induk klausa, ada anak klausa, yang menyebabkan satu kalimat itu bisa panjang sekali dan cukup lumayan sulit atau menantang untuk dipahami, ya. Sehingga biasanya, selain itu juga karya-karya sastra modernisme biasanya tidak menggunakan jalan cerita atau narasi yang berkelanjutan atau chronological, ya. Jadi biasanya terpotong-potong, alurnya maju mundur, gitu ya. Kadang menceritakan zaman sekarang, gitu ya. Lalu tiba-tiba loncat ke masa depan. Lalu nanti di bab atau chapter berikutnya bisa balik ke masa lalu. Jadi bisa loncat-loncat seperti itu. Jadi tidak berkelanjutan, kontinuitas secara kronologikal. Lalu juga sudut pandangnya biasanya tidak hanya dari satu. Biasanya gitu ya, baik itu puisi ataupun novel, biasanya kan sudut pandangnya hanya satu. Apakah orang pertama, atau orang kedua, atau orang ketiga tunggal, atau orang ketiga serba tahu, gitu ya. Tetapi dalam karya sastra modern, ini bisa berbeda-beda biasanya. Misalkan dalam satu bab penceritanya adalah si A, lalu di bab berikutnya penceritanya adalah tokoh yang lain. Lalu nanti di bab berikutnya penceritanya adalah orang ketiga tunggal yang serba tahu, gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda. Lalu juga posisi moral ini juga bisa berbeda-beda. Jadi sesuatu itu tidak selalu dianggap benar terus atau salah terus. Kadang posisi bisa berubah-ubah. Kadang dari ketika si satu karakter melihat kejadian A itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif, tetapi ketika di masa mendatang si tokoh A ini melihat fenomena yang sama menjadi negatif, jadi bisa berubah-ubah posisinya. Sehingga dalam karya sastra modernisme nanti banyak ditemui paradoks dan ambiguity. Paradoks itu gitu, apa yang dipahami dengan apa yang terjadi berbeda, dan juga sesuatu yang ambigu. Jadi maknanya bisa bermacam-macam, interpretasi maknanya tergantung dari pembaca dan background knowledge dari pembaca tersebut. Jadi tidak ada makna yang absolut atau tunggal. Lalu penggambaran masyarakat di dalam karya sastra modern juga biasanya scattered, jadi tidak fragmented, jadi tidak masyarakat satu utuh, gitu ya. Jadi masyarakat ini misalkan dalam satu masyarakat ada kelompok-kelompok lagi dalam masyarakat itu. Misalkan bisa secara agama, bisa secara etnis, gitu ya. Jadi tidak satu masyarakat dilihat sebagai sesuatu kesatuan yang majemuk, gitu. Tidak satu masyarakat dianggap sebagai kesatuan yang sama, tidak seperti itu. Lalu dalam karya sastra modernisme juga digunakan myth atau mitos. Mitos di sini tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang horor, gitu, atau misteri. Tetapi myth ini bisa berupa kepercayaan yang sudah ada sejak zaman dulu. Myth ini nantinya digunakan untuk memberikan bentuk atau memberikan signifikansi, gitu ya, tujuan seperti apa realita yang terjadi di suatu masyarakat itu misalkan berbeda dengan realita masyarakat yang zaman dulu pada masyarakat tersebut yang sama. Lalu dua dari tokoh yang banyak menulis dalam periode modernisme itu Emily Dickinson, dia banyak menulis puisi, ya. She's a poet, she was an American poet.
Dan Walt Whitman ini banyak menulis puisi, tapi juga ada beberapa novelnya. Jadi Emily Dickinson dan Walt Whitman ini dianggap sebagai bapak dan ibu sastra modernis. Nah, tadi saya bilang kalau modernisme itu bukan sebuah teori kritik sastra, tetapi merupakan sebuah aliran, sebuah periode. Ya. Nah, biasanya yang digunakan dalam menganalisa karya sastra modernisme adalah teori New Criticism. Kenapa? Karena New Criticism itu kan mencoba merangkum, mencoba membungkus gitu ya, dari paradok-paradok atau ambiguitas yang ada dalam satu karya sastra sehingga bisa ditemukan makna yang utuh, yang padu gitu. Jadi dari potongan-potongan, dari sebuah yang dari hal-hal yang tidak berkesinambungan dalam sebuah karya sastra itu dicoba dipahami secara utuhnya ini seperti apa gitu ya. Nah, biasanya yang digunakan adalah teori New Criticism. Lalu kita masuk ke teori postmodernisme. Ya, postmodernisme, kalau tadi modernisme itu aliran sastra dan seni yang muncul pada tahun setelah Perang Dunia Pertama sampai dengan Perang Dunia Kedua. Kalau postmodernisme adalah aliran seni dan termasuk di dalamnya aliran sastra gitu ya, yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kalau tadi postmodernisme hanya aliran sastra, aliran seni yang termasuk dalam aliran sastra dan bukan merupakan teori kritik sastra, kalau postmodernisme ini selain sebagai sebuah aliran, dia juga merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra. Jadi banyak yang menganggap postmodernisme ini sebagai sebuah lanjutan ataupun sebuah lanjutan dari postmodernisme atau aliran yang mencoba melepaskan diri dari postmodernisme. Jadi banyak anggapan gitu ya dalam memahami atau mendefinisikan postmodernisme ini. Jadi sebenarnya walaupun kenapa gitu ya di postmodernisme ini dianggap melepaskan diri ataupun melanjutkan paham-paham dari modernisme gitu ya, dianggap dua-duanya dianggap postmodernisme ini dianggap sebagai sebuah kelanjutan ataupun sebuah melepaskan diri dari modernisme, karena sebenarnya postmodernisme dan modernisme ini memiliki paham yang sejalan gitu ya. Contohnya postmodernisme dan modernisme ini mencoba meniadakan atau menghilangkan perbedaan antara karya seni adiluhung yang high dan karya seni yang populer atau low gitu ya. Bahkan postmodernisme ini banyak juga karya-karyanya yang menggabungkan antara karya seni adiluhung dengan karya seni populer. Termasuk di dalamnya nanti penggabungan antara past dan future, masa lalu dengan masa mendatang. Lalu juga karya-karya modernisme juga banyak yang menggabungkan berbagai aliran gitu ya, jadi genre. Jadi tidak terpaku pada satu genre saja. Misalkan lukisan surrealisme nanti terdapat juga unsur-unsur impresionisme di dalamnya. Jadi ada percampuran. Nah, kalau postmodernisme itu juga sebenarnya sama dengan modernisme, memberikan suara kepada insecurities. Insecurities ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang kuat di masyarakat. Lalu juga disorientation, kelompok-kelompok orang yang dianggap menyimpang dari orientasi yang dianggap wajar atau normal atau normatif pada periode tersebut. Lalu juga fragmentation atau potongan-potongan. Jadi unsur-unsur dalam karya sastra itu tidak selalu utuh, ya, tetapi bisa terjadi sesuatu yang loncat-loncat ataupun tiba-tiba terpotong di tengah-tengah gitu ya. Jadi seperti tidak utuh gitu ya, ataupun mungkin tidak runut. Tapi ada perbedaannya kalau di modernisme ya, fragmentasi dan decenteredness ini adalah perpindahan pusat. Apa yang dimaksud dengan pusat? Pusat di sini adalah pusat kekuasaan, pusat kebudayaan gitu. Contohnya misalkan Eropa. Pada zaman-zaman ini tahun
abad ke-20, awal-awal abad 20, banyak negara-negara atau kerajaan-kerajaan Eropa yang kehilangan koloni-koloninya. Contohnya Belanda kan Indonesia lepas dari penjajahan Belanda pada 1945. Sehingga posisi Belanda yang memiliki koloni itu juga semakin lemah gitu ya. Ini juga sama seperti misalkan Inggris yang menjajah Singapura dan Malaysia gitu ya. Dua-duanya nanti merdeka juga di tahun-tahun tersebut. Sehingga posisi atau muncul juga kecemasan di Eropa sana gitu ya. Kalau artinya koloni mereka berkurang sehingga kekuasaan mereka, kontrol mereka juga berkurang gitu ya. Sehingga yang tadinya Eropa menjadi pusat dari kebudayaan, pusat perekonomian, pusat kekuasaan itu juga nantinya merosot gitu ya. Terlebih lagi dengan nanti semakin menguatnya Amerika dalam posisi global gitu ya. Amerika nanti pada tahun 1900-an juga menanjak gitu ya sebagai negara adidaya. Sehingga fragmentasi dan muncul decenteredness. Jadi perubahan yang tadinya pusatnya itu di Eropa bergeser ke Amerika dan ke Asia termasuk Jepang gitu ya. Jepang juga contohnya banyak mengambil alih negara-negara atau koloni-koloni jajahan dari negara-negara Eropa seperti Indonesia gitu ya. Tetapi kalau modernis itu melihat fragmentasi dan decenteredness sebagai sesuatu yang tragik, sebagai suatu kehilangan dari sebuah keutuhan. Sehingga pusat kehidupan gitu ya, yang salah satunya adalah karya seni, itu kehilangan keutuhan, coherence, keberlanjutannya gitu ya, dan makna itu juga hilang karena bergesernya pusat ini tadi. Sehingga modernisme melihat fragmentasi dan perpindahan pusat ini sebagai sesuatu yang tragic. Tetapi kalau dalam modernisme, fragmentasi dan decenteredness ini bisa juga dipahami sebagai disorientation gitu ya, jadi perubahan orientasi pusat. Kalau postmodernisme tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang tragik atau tragis, tetapi malah merayakan itu gitu ya, being celebrated. Nah, selain sebagai teori, postmodernisme juga ada berupa aliran-aliran sastra ya. Biasanya tadi sudah saya singgung, postmodernisme itu menolak perbedaan antara karya sastra adiluhung dengan karya sastra populer. Dan genre itu tidak selalu rigid hanya satu saja, tetapi dalam satu karya sastra bisa ditemukan berbagai elemen-elemen dari aliran-aliran sastra gitu ya, sehingga nanti bentuk-bentuk penulisannya atau storytellingnya juga bermacam-macam. Misalkan ada yang menggunakan realisme, ada yang menggunakan naturalisme, ada yang menggunakan romantisisme dalam satu karya yang sama. Lalu salah satu karya sastra yang muncul pada zaman postmodernisme juga adalah sastra distopia. Distopia ini merupakan kontradiksi atau lawan dari utopia. Kalau utopia artinya karya sastra itu menggambarkan atau menceritakan masyarakat atau lingkungan yang seperti surga, ya, utopia. Jadi segala sesuatunya indah, segala sesuatunya damai, harmonis. Sedangkan distopia itu terjadi berbagai macam kerusuhan, kemerosotan, gitu ya, sehingga masyarakat itu unfunctional, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh-contoh karya sastra postmodernisme ini ada beberapa. Ya, one of my favorite is Truman Capote's In Cold Blood. Kalau ada teman-teman yang ingat di mata kuliah academic reading, saya sepertinya pernah memberikan referensi salah satu novela berjudul Breakfast at Tiffany. Sepertinya ada yang baca, kalau tidak salah Yola atau siapa saya lupa. Nah itu penulisnya sama ya, Breakfast at Tiffany's, penulisnya itu Truman Capote. Dia juga menulis satu karya sastra non fiksi, artinya
dari kisah nyata gitu ya, yang berjudul In Cold Blood. This is one of my favorite. You should read it. Selain itu juga biasanya distopia itu identik dengan karya-karya sastra yang genrenya science fiction, jadi fiksi ilmiah. Ini ada 2 contohnya. Lalu juga ini pada zaman-zaman ini sudah muncul atau industri perfilman sudah berkembang. Jadi industri perfilman sudah berwarna, sudah tidak bisu gitu ya, sehingga banyak film-film juga yang bergenre postmodernisme. Salah satu favorit saya adalah filmnya Quentin Tarantino. Dia adalah sutradara yang judulnya Pulp Fiction, yang main Uma Thurman, yang main Kill Bill. You should watch it, it's very good. Nah, ini karya-karya sastra. Film juga termasuk ke dalam sastra ya, karena di situ ada storytelling dan naratif. Karya sastra postmodernisme. Sekarang kita masuk ke teknik yang digunakan dalam karya sastra postmodernisme. Yang pertama adalah teknik pastiche. Teknik pastiche adalah pengambilan berbagai ide dari tulisan dan gaya sastra sebelumnya dan merekatkannya untuk membuat gaya baru. Lalu ada juga teknik intertextuality, yaitu pengakuan karya sastra sebelumnya dalam karya sastra lain. Jadi ada hubungan antara 2 karya sastra atau lebih karya sastra dulu, ada unsurnya dalam karya-karya sastra yang sekarang. Lalu ada juga teknik metafiksi, yaitu tindakan menulis tentang menulis atau membuat pembaca sadar akan sifat fiksi dari fiksi yang mereka baca. Jadi unsur-unsur fiksi itu dikuatkan lagi dalam ceritanya. Jadi walaupun genre-nya sudah jelas fiksi gitu, tetapi dalam ceritanya dimasukkan juga pembuatan cerita fiksi tersebut. Lalu ada teknik distorsi temporal atau penggunaan garis waktu non-linear dan teknik naratif dalam sebuah cerita, sehingga nanti waktunya itu tidak selalu kronologikal gitu ya, jadi bisa loncat-loncat. Lalu ada juga teknik minimalisme, yaitu penggunaan karakter dan peristiwa yang jelas umum dan karakter yang tidak luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang bombastis. Tetapi ada juga teknik lawannya, yaitu teknik maksimalisme atau tulisan yang tidak teratur, panjang dan sangat detail. Ini tadi contohnya saya sebutkan karya sastranya William Faulkner, Absalom yang satu kalimatnya saja bisa berhalaman-halaman ya. Lalu ada teknik magical realism, yaitu pengenalan peristiwa yang tidak mungkin atau tidak realistis ke dalam narasi yang sebaliknya realistis. Jadi ada plot twist gitu ya. Lalu ada juga faksi atau faction, yaitu penggabungan antara peristiwa sejarah yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa fiksi tanpa secara jelas mendefinisikan apa yang faktual dan apa yang fiksi. Nah, ini biasanya kalau zaman sekarang biasanya ditulis sebagai inspired by true events gitu ya. Misalnya kalau ada film yang mengangkat tokoh-tokoh asli, tokoh-tokoh yang pernah hidup, biasanya ada tulisan atau disclaimer inspired by true event biasanya, karena tokoh-tokohnya tuh ada tokoh-tokoh hidup yang pernah hidup menjalani peristiwa tersebut, tetapi ada bumbu-bumbu fiksi di situ, dan biasanya penonton tidak bisa membedakan mana sih yang based on reality dan mana yang fictional gitu. Lalu ada juga teknik reader involvement. Jadi seringkali melalui alamat addressing secara langsung kepada pembaca dan pengakuan terbuka atas sifat fiktif dari peristiwa yang sedang dijelaskan. Jadi pembaca itu seolah-olah digiring masuk ke dalam cerita dan terlibat dalam pembentukan atau pengarahan plot dalam ceritanya. Sekarang kita masuk ke postmodernisme sebagai kritik sastra. Jadi postmodernisme sebagai kritik sastra itu muncul pada pertengahan abad 20 ya, tadi setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan 1940-an ya, yang merefleksikan fracture dan dissonant. Jadi fracture itu tidak utuh atau terpotong-potong, lalu juga dissonant. Jadi ya sama, dissonant juga tidak utuh ya. Jadi artinya dalam satu masyarakat itu sebenarnya banyak
banyak penggambarannya, bukan hanya yang dominan saja yang dicerminkan dalam karya sastra, tapi banyak juga kecil yang suaranya tidak dominan, gitu ya. Yang karya sastra ini menceritakan pengalaman hidup pada abad 20-an. Postmodernisme juga menolak ide-ide modernis yang mencoba mengukuhkan sebuah narasi. Jadi kalau memang dalam sebuah cerita itu ada fragmentasi, ada disonansi, ya sudah dibiarkan. Jadi dalam cerita tidak mencoba dibuat-buat seolah dalam ceritanya itu rangkum, gitu ya, simpul. Kalau memang ada ambiguitas, ada paradoks, ya sudah, memang karya sastranya seperti itu. Jadi tidak mencoba diberikan pemaknaan yang utuh. Lalu juga postmodernisme ini nantinya fokus kepada pergeseran kekuasaan yang tadi misalkan dari Eropa nanti bergeser ke Amerika dan ke Asia, ya. Lalu juga biasanya postmodernisme ini mengkritisi consumer capitalism atau kapitalisme dari yang mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen. Ya, contohnya misalkan media dan penjualan barang seperti misalkan McDonald's, gitu ya. Postmodernisme ini juga lahir sebagai ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar, seperti bagaimana tolok ukur sains, batas antara genre, fakta, dan fiksi menjadi kabur dan tidak ada yang pasti. Lalu juga postmodernisme ini mempercayai kemustahilan dan ketidakinginan mereproduksi makna teks atau makna objektif seperti yang diinginkan dan dimaksudkan penulis. Jadi nanti ini mirip dengan Death of the Author yang dilontarkan oleh Roland Barthes, gitu. Jadi ketika sastra ini sudah diluncurkan, ya sudah, penulis tidak punya andil dalam merumuskan makna dari karya tersebut seperti apa. Pemaknaan nanti berada sepenuhnya di pihak masing-masing pembaca. Sehingga makna itu plural atau bermacam-macam. Dan tidak dibebaskan dari represi yang dilakukan struktur maupun pengarang. Jadi mau distrukturkan seperti apa, mau pengarang mengintensifkan karya tersebut seperti apa, tidak ada ikut campurnya dengan pemahaman dari pembaca. Jadi pembaca punya kebebasan sepenuhnya dalam memaknai sebuah karya sastra itu seperti apa. Nah, dengan kebebasan tersebut diharapkan nantinya kritik postmodernisme ini dapat membongkar unsur-unsur kekuasaan yang ada dalam teks. Artinya, misalkan dalam satu masyarakat ada kelompok yang dominan. Kita pahami bahwa dari dominan pasti ada lawannya, ada binari, oposisi binarnya, yaitu ada yang submisif. Kalau ada yang dominan berarti yang submisifnya siapa? Dari submisifnya itu kita bisa melihat lagi bagaimana dinamika pergerakan sosial, mobilitas masyarakat tersebut seperti apa. Jadi dari kalau kita harus lihat kalau ada yang dominan berarti ada yang submisif. Kalau ada yang kaya berarti ada yang miskin, ya. Nah, salah satu tokoh yang mencanangkan postmodernisme adalah Baudrillard. Ya, dia mengungkapkan satu istilah yang namanya simulacrum. Simulacrum ini adalah a virtual or fake reality simulated or induced by the media or other ideological apparatus. Jadi realitas yang ditampilkan di media itu bukan realitas seutuhnya, gitu ya, tetapi realitas tersebut merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh pembuat media tersebut, gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita melihat berita di TV, apa yang kita tonton di TV tersebut merupakan pelaporan dari jurnalisnya, bukan merupakan keadaan dari di lapangannya seperti apa. Misalkan kecelakaan dilaporkan seperti ini, tapi belum tentu apa yang dilaporkan itu sama dengan apa yang dialami si korban dari kecelakaan tersebut, sehingga apa yang kita lihat di media itu tidak bisa 100% kita anggap sebagai sebuah realita. Ini juga nanti termasuk ke dalam sejarah, gitu ya. Sejarah itu juga
termasuk buku-buku sejarah dituliskan oleh penulis. Penulis ini tidak hidup pada zaman sejarah yang dia tuliskan itu. Jadi dia juga mengambil, dia juga merangkum dari sumber-sumber sejarah lainnya. Jadi apa yang dia tuliskan ini sebenarnya bukan 100% kejadian pada zaman yang sejarah dia ceritakan. Jadi simulacrum ini sebenarnya walaupun seperti itu gitu ya, simulacrum ini bukan imitasi ataupun duplikasi gitu ya, tetapi penggantian atau substitusi dari yang asli oleh sesuatu yang image yang palsu atau yang disimulasikan. Contohnya misalkan ketika ada kejadian kriminal lalu dibuatkan reka adegan. Ya, reka adegan ini misalkan kalau korbannya meninggal berarti reka adegan ini dari sudut pandang si tersangkanya. Bisa jadi apa yang diceritakan tersangka ini juga akan berbeda dengan yang diceritakan korbannya, karena tentu saja tersangka ini walaupun dia sudah menjadi tersangka pasti dia menginginkan hukumannya seringan mungkin gitu ya. Nah, jadi yang ada dalam reka adegan itu juga tidak bisa dianggap sebagai kejadian sesungguhnya gitu ya, tetapi itu diceritakan dari sudut pandang seseorang. Jadi apa yang kita lihat di media sekarang, walaupun yang dilihat tersebut adalah zaman sekarang, itu kita tidak bisa menganggap hal tersebut sebagai suatu realita. Ya, kita harus tetap kritik, kita harus tetap kritisi. Kita harus tetap kritis terhadap apa yang kita lihat di media, ya, bahwa tidak ada yang benar-benar original. Contohnya misalkan lagu, satu lagu bisa mirip dengan lagu yang pernah ditulis zaman dulu, atau satu lagu misalkan lagunya Britney Spears yang berjudul Toxic, ternyata instrumen musiknya mirip dengan lagu Bollywood. Jadi tidak ada yang benar-benar original gitu ya, tapi banyak apa yang kita konsumsi sekarang merupakan bentuk pembaharuan dari apa yang zaman dulu sudah pernah ada ya. Lalu misalkan tidak segala sesuatunya itu original, tapi banyak yang berupa kopi. Contohnya misalkan lukisan Mona Lisa karyanya Leonardo da Vinci, belum tentu yang ditampilkan di Louvre di Paris itu merupakan lukisan aslinya. Jadi bisa jadi yang dipajang di Louvre tersebut adalah tiruannya saja, ya. Sedangkan yang aslinya dimiliki seorang konglomerat siapa. Itu banyak seperti itu, banyak hal-hal seperti ini banyak diceritakan di film-film gitu ya. Lalu juga batasan, tidak ada batas antara sekarang dan zaman dulu. Jadi batas itu atau juga batas antar negara gitu ya. Walaupun misalkan orang-orang yang tinggal di perbatasan Kalimantan Utara, misalkan mereka lebih cenderung atau lebih mirip dengan orang-orang Malaysia. Mata uang yang digunakan ringgit gitu ya. Merek-merek dari kebutuhan sehari-hari mereka merupakan merek-merek Malaysia. Jadi batas itu hanya ada di map. Pada kenyataannya atau fakta di lapangannya itu tidak selalu seperti itu, tidak selalu katrok. Sama juga dengan periode, walaupun misalkan saya mengatakan